Kegiatan praktikum ketiga yaitu dengan mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau dengan alat dan bahan. 1. Biji kacang hijau kurang lebih 6-10 buah. 2. Penggaris. 3. Kapas sebagai media penelitian. 4. Air sebagai media penelitian dan sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk membasahi atau membuat kapas lembab. Langkah-langkahnya adalah: 1. Siapkan wadah dan letakkan kapas di dasar wadah, dan kemudian letakkan kacang hijau di atas kapas. Kedua, simpan di tempat terang tapi tidak terkena matahari langsung selama 7-14 hari. Maka hasil pengamatan yang telah saya hasilkan adalah: 1. Kondisi awal, akar berukuran 1 mm atau bakal akar belum terlihat. Hari ke-1 tumbuhnya akar mencapai 1 mm. Pada hari kedua terlihat batang dengan ukuran akar 1,5 mm dan batang kurang lebih 8-10 mm. Kemudian pada hari keempat tumbuh daun dengan ukuran akar 10 mm dan batang sekitar 150 mm. Dan pada hari ketujuh batang semakin panjang dengan ukuran akar kurang lebih 15 mm dan batang kurang lebih berukuran 260 mm. Maka kesimpulan yang saya dapat adalah pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau hasil dari pembelahan sel. Proses pertumbuhan dilihat dari bertambahnya tinggi, jumlah dan panjang akar, serta batang tanaman. Faktor dari luar yang mempengaruhi yaitu cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, serta nutrisi dan air. Terima kasih. Masih pada kegiatan praktikum ketiga, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kegiatan pengamatan yang kedua yang saya lakukan adalah pengamatan pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat buah. Pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah: 1. Tempat plastik transparan sebanyak 3 buah. Kedua, pisang secukupnya. Ketiga, tape ketela secukupnya. Keempat, sendok makan 1 buah. Kelima, kertas saring secukupnya. Kemudian yang keenam adalah lalat buah kurang lebih 20 ekor. Langkah pertama, saya akan menangkap lalat buah. Yang langkah kedua adalah mengkultur lalat buah dengan cara: 1. Memasukkan lalat buah ke dalam botol kultur, kemudian menutup botol. Yang kedua, tutup botol agar ada sirkulasi udara. Yang ketiga, letakkan botol kultur di ruang teduh. Yang keempat, amati setiap pagi dan sore sekitar jam 8 dan jam 6 sore setiap harinya. Maka hasil pengamatan yang saya dapat adalah: hari pertama belum ada perubahan. Hari kedua telur telah berubah, telur telah keluar. Kemudian pada hari ketiga sampai hari keempat telur menetas menjadi larva. Hari berikutnya larva menjadi pupa. Kemudian hari berikutnya lalat keluar dari pupa, dan kemudian pada hari terakhir lalat menjadi dewasa atau imago.
Kesimpulan yang saya dapat adalah lalat mengalami metamorfosis sempurna dari telur menjadi larva, larva menjadi pupa, kemudian pupa menjadi lalat dewasa atau imago. Terima kasih. Masih pada kegiatan praktikum ketiga, yaitu mengamati perkembangbiakan tumbuhan dengan mengamati struktur bunga sepatu dengan alat dan bahan: 1. Bunga sepatu, 2. Luv atau kaca pembesar, 3. Pinset, 4. Cutter. Maka hasil pengamatan yang saya dapat adalah 1. Terdapat kelopak bunga, yaitu yang berwarna hijau, bentuknya panjang dan ujungnya lancip, berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup. Kemudian yang kedua adalah mahkota bunga. Bagian bunga yang paling besar dan indah itu disebut mahkota bunga. Bentuknya bundar dan lebar serta berwarna merah. Berfungsi untuk menarik serangga agar menghisap madu untuk proses penyerbukan. Kemudian bagian yang ketiga adalah benang sari. Bagian bunga ini terletak di mahkota bunga. Bentuknya panjang dan kecil di ujungnya. Terdapat kepala sari. Bentuknya merah dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Kemudian yang keempat adalah bagian bunga yang disebut putik. Bagian bunga ini terdapat di dalam mahkota bunga. Bentuknya bundar dan berwarna merah. Fungsinya adalah alat perkembangbiakan betina. Kemudian langkah berikutnya adalah saya sayat secara vertikal. Maka yang saya dapat adalah 1. Ovarium atau bakal buah, yang kedua adalah ovulum atau bakal biji. Dan kesimpulan yang saya dapat adalah bunga sepatu mempunyai struktur bunga lengkap. Tidak bisa dilakukan perkembangan secara generatif karena partikel yang ada di dalam benang sari, sehingga sulit terjadi penyerbukan. Maka bunga sepatu dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek batang ataupun dengan mencangkok. Terima kasih.